Halo semuanya, kenalin, nama saya Junan Dolim dengan nomor MPM 2041316, Universitas Internasional Batam, jurusan Manajemen. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang satu putusan oleh peradilan umum yang telah ingkrah dalam kasus perdata hukum bisnis. Nah, jadi kasus yang akan saya ambil itu adalah kasus atas nama lengkap Indra Widodo alias Enda bin Kurdi. Tempat lahirnya itu di Tanjung Karang, umurnya 21 tahun, tanggal lahirnya 5 Juli 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Alamatnya itu di Kampung Jawa, Kelurahan Sungai Liat, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Sawah Beringin, Jawa, RT 1, RW 3, Desa Beringin, Jaya, Kecamatan Rebang, Tangkas, Kabupaten Kanan Lampung. Pekerjaan beliau adalah buruh harian. Nah, jadi terdakwa ini ditahan dalam rumah tahanan negara oleh pertama itu penyidik sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015. Yang kedua, perpanjang penuntut umum sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai tanggal 13 Maret 2015. Yang ketiga itu penuntut umum sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015. Yang keempat ada Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015. Dan terakhir itu perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015. Nah, jadi terdakwa itu tidak didampingi oleh penasihat hukum. Jadi pengadilan negeri setelah membaca pertama itu ada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat nomor 181 PID.B 2015 PN.SGL tanggal 20 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim Jo, penetapan perubahan susunan Majelis Hakim tertanggal April 2015. Terus yang selanjutnya ada berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Nah, jadi setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan di pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. Ini isinya. Yang pertama itu menyatakan terdakwa atas nama Indra Widodo alias Enda bin Kurdi itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Tindak pidana itu adalah membawa senjata tajam tanpa izin sebagaimana diatur dalam ancaman pidana dalam pasal 2 ayat 1 UU DRT RI nomor 12 tahun 1951. Yang kedua itu ada menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Widodo alias Enda bin Kurdi dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Yang ketiga juga ada barang bukti berupa satu bilah pisau ukuran 10 cm berganggang kayu warna hitam berikut sarung tangan. Sarungnya itu terbuat dari kayu warna hitam. Terus ada satu buah jaket merek Pacifiel yang dikembalikan kepada terdakwa. Dan selanjutnya itu menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Oke. Nah, setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya itu menyatakan memohon keringanan hukuman. Nah, jadi menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Bahwa ia terdakwa Indra Widodo alias Enda bin Kurdi pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 6 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di Desa Ranggi, Asam, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat
menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Nah, jadi caranya itu pertama, jadi pada waktu tepat sebagaimana tersebut. Yang tadi udah jelasin, terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R hendak pulang menuju arah Sungai Liat bersama dengan saudara Irawan yang juga mengendarai sepeda motor Yamaha Vision. Dan pada saat dalam perjalanan melewati Desa Ranggi Asam, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Irawan diberhentikan oleh warga Desa Ranggi Asam, Kecamatan Jebus. Selanjutnya, warga tersebut langsung melakukan pengecekan terhadap identitas terdakwa, dikarenakan terdakwa diduga oleh warga ada melakukan pencurian di Desa Ranggi. Kemudian oleh warga tersebut, terdakwa dibawa ke kantor Polsek Jebus, sedangkan teman terdakwa, yaitu saudara Irawan ini, langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vision. Setibanya di kantor Polsek Jebus, terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian oleh anggota Polsek Jebus, yaitu saksi atas nama Suherman bin Ramlan dan saksi Amin Yulianto bin Misno. Pada saat dilakukan pemeriksaan, itu ditemukan satu bilah pisau ukuran 10 cm berganggang kayu hitam, berikut sarung yang terbuat dari kayu warna hitam di dalam saku jaket merek Pacific milik terdakwa. Kemudian ketika ditanyai oleh saksi Suherman bin Ramlan dan saksi Amin Yulianto bin Misno mengenai izin membawa senjata tajam tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang. Nah, jadi perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951. Nah, jadi menimbang bahwa untuk membuktikan dakwa penuntut umum telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut. Pertama itu saksi Suherman bin Haramian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 4 WIB bertempat di Jalan Desa Ranggi Asam, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dikarenakan gerak-geriknya itu mencurigakan. Terus selanjutnya itu bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Vega R bersama Irawan yang naik Vision dan temannya melarikan diri. Dan bahwa setelah digeledah dari salah satu jaket milik terdakwa ditemukan satu bilah pisau ukuran 10 cm berganggang kayu hitam, berikut sarung terbuat dari kayu warna hitam. Misalnya itu ada bahwa saat ditanyakan tidak ada izin dan segera dibawa ke Polsek Jebus. Terus selanjutnya itu bahwa pisau itu tidak ada hubungan dengan pekerjaannya. Terus selanjutnya terhadap keterangan saksi terdakwa berpendapat seluruhnya benar. Yang kedua itu ada saksi Amin Yulianto bin Misno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Jadi bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 4 WIB bertepatan di Jalan Desa Ranggi Asam, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dikarenakan sama gerak-geriknya mencurigakan. Dan bahwa setelah digeledah dari salah satu jaket terdakwa ditemukan satu bilah pisau ukuran 10 cm berganggang kayu hitam, berikut sarungnya itu terbuat dari kayu warna hitam. Dan bahwa saat ditanyakan tidak ada izin dan segera dibawa ke Polsek Jebus. Terus hanya bahwa pisau itu tidak ada hubungan dengan pekerjaannya. Dan terhadap keterangan saksi terdakwa berpendapat seluruhnya benar. Oke, nah
menimbang. Jadi bahwa terdakwa itu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut di persidangan. Jadi bahwa terdakwa naik sepeda motor Yamaha VG-R dan menuju desa Ranggi Asam untuk menonton organ togel bersama dengan Irawan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vision. Sesampai di desa Ranggi Asam jam 4 subuh pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, diberhentikan oleh saksi polisi dari Polsek Jebus. Saat itu terdakwa berhenti, sedangkan temannya itu langsung tancap gas melarikan diri. Dan kedua, bahwa setelah diperiksa ditemukan satu jaket merek Pacific yang dikenakan oleh terdakwa, yaitu terdapat satu bilah pisau ukuran 10 cm bergenggam kayu hitam, berikut sarung terbuat dari kayu warna hitam, dan bahwa terdakwa membawa pisau dari Sungai Liat ke Jebus adalah untuk berjaga-jaga. Selanjutnya adalah bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang. Terus menimbang. Nah, jadi bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut. Yang pertama itu ada satu bilah pisau ukuran 10 cm bergenggam kayu warna hitam, berikut sarung terbuat dari kayu warna hitam. Selanjutnya itu ada satu buah jaket merek Pacific. Menimbang. Nah, jadi bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Pertama, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 terdakwa ditangkap oleh polisi Polsek Jebus jam 4 WIB dikarenakan membawa senjata tajam atau penikam tanpa dilengkapi izin. Yang kedua itu bahwa barang bukti disita, yaitu satu bilah pisau ukuran 10 cm bergenggam kayu warna hitam dan satu buah jaket merek Pacific. Menimbang. Nah, jadi bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana yang didakwa kepadanya. Oke, terus menimbang. Nah, jadi bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 2 ayat 1 UU DRT RI nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama itu unsur barang siapa. Yang kedua itu tanpa hak memasuki Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Nah, jadi dari keputusan hakim bahwa saudara pelaku atas nama Indra Widodo alias NDA bin Kurdi dinyatakan bersalah. Oke, jadi selanjutnya itu analisis putusan hakim menurut Anda apakah sudah sesuai dasar hukumnya. Jadi menurut saya pribadi itu hakim sudah sesuai dasar hukumnya itu udah betul. Mulai dari polisi yang sudah cepat tanggap ya bahwa ada laporan dari masyarakat, ada saksi bahwa ada seseorang itu membawa senjata tajam yang memang sebenarnya itu senjata tajam sangat berbahaya dibawa, apalagi pada waktu subuh, karena akan bisa disalahgunakan. Walaupun tujuannya untuk memproteksi diri sendiri, tetapi tidak perlu sampai membawa senjata tajam yang panjangnya itu apalagi sampai 10 cm. Oke. Terus apakah hakim udah sesuai dasar hukumnya? Menurut saya hakim sudah sesuai dasar hukumnya, yaitu mempenjarakan saudara kurang lebih waktu 10 bulan menurut saya. Nah, jadi menurut saya tuh hakim sudah betul tindakannya, dan polisi dan juga serta masyarakat yang sudah turut membantu dalam proses penangkapan ini. Oke, jadi sekian video dari saya. Semoga video ini bisa juga bermanfaat. Jika ada kata-kata maupun pembawaan saya yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.